Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang yang berbahagia ini khususnya bagi masyarakat Muara Jambi, kami menuju Universitas Jambi yang mana mahasiswa jurusan politik mengajak dan berbagi ilmu dalam rangka kuliah umum yang berjudul Peran Legislatif dalam Pembangunan Daerah. Alhamdulillah, saya akan mencoba menyampaikan kepada mahasiswa peran legislatif itu memang berperan sekali dalam pembangunan daerah. Ya, kita lihat aja nanti apa-apa yang menjadi skala prioritas atau yang diinginkan oleh mahasiswa. Mungkin di situ kelihatan dialog antara legislatif bersama mahasiswa. Mudah-mudahan ini menjadi solusi ke depan peran legislatif berperan dalam pembangunan daerah. Oke. Begitu juga di posisi saya sekarang menjadi anggota DPR, yang mana ada fungsi yang bagaimana fungsi dari legislatif ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2015, yaitu pertama membentukkan perda prosedur bersama gubernur, yang kemudian mengeluarkan anggaran, yang mana anggaran membahas dan memberikan persetujuan, yang kemudian pengawasan, memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan perda, yaitu APBD Provinsi Jambi. Dan saya dalam menyikapi bahwa kita selalu bicara innamal a'mal, sesuatu yang baik itu harus dimulai dari baik. Jadi inilah kita memang tahu betul apa sih fungsi legislasi tersebut, dan proses legislasi ini memang kewenangan dalam rangka pembuatan peraturan, yaitu menginisiasi lahirnya suatu rancangan peraturan daerah dan juga membahas, menyetujui atau menolak raperda yang diusulkan oleh eksekutif. Dan kemudian perda menjadi dasar hukum tindakan pemerintah. Jadi pemerintah ini berbuat itu berdasarkan peraturan daerah yang menjadi instrumen dari perlindungan hukum bagi rakyat di daerah. Perda dapat difungsikan sebagai instrumen. Jadi makanya fungsi legislasi ini itu betul-betul menjadi payung bagi kita. Kemudian fungsi anggaran. Nah, di sini di proses penganggaran ini selalu terjadi debat kusir antara eksekutif dengan legislatif, karena legislatif juga mempunyai janji-janji yang waktu pada kampanye ini. Ya, kemudian gubernur juga punya visi yang sama juga, sama-sama bermimpi, sama-sama ingin mesejahterakan rakyat. Nah, inilah banyak perdebatan ini di penganggaran. Makanya di DPR ada diberi anggaran pokok-pokok pikiran. Yang visi misinya DPR itu ada di pokok-pokok pikiran itu. Nah, makanya saya sekarang kalian bukan promo ya. Pola-pola saya untuk fungsi 3 tadi, saya selalu turun ke lapangan, turun mengadopsi apa sih yang diinginkan oleh masyarakat. Karena bicara kita ayunas bahu dinas, sebaik-baik manusia
memberikan manfaat untuk orang banyak. Apa yang dikatakan bisa bermanfaat untuk orang banyak? Kita punya jabatan politik. Nah, apabila orang baik tidak ikut politik, katanya orang jahat yang isinya. Anggaplah kita orang baik, ya. Ya, dimulai innamal a'malu binniyat. Coba kita tukar. Kita pengen mensejahterakan, tapi proses politik ini sebenarnya innamal a'malu binniyat, sesuatu yang dimulai dengan baik. Tapi kenyataannya dalam perjalanan pokoknya menang dulu, baru kita berpikir politik ke depan. Inilah yang saya mungkin sama-sama lah mahasiswa-mahasiswa yang ada, kita sepakat kira sekolah berpolitik itu pasti pakai akhlak, pasti amar ma'ruf nahi munkar, ya. Artinya kita pengen juga dapat pahala dalam proses politik ini. Ya, kalau Islam itu ya mungkin ada berbeda keinginan, tapi Islam jelas sidik, tabligh, amanah, patonah. Jurus itu kalau mampu 4 ini, toba, ya, katakan sidik itu jujur, sidik itu adil, ya, artinya memang betul-betul kesejahteraan masyarakat itu betul-betul dengan kita menjadi pemimpin, Allah itu tetap. Posisi yang kedua, tabligh. Tabligh itu kan tidak ada dusta di antara kita, menyampaikan apa yang menjadi keinginan masyarakat untuk berubah. Karena di sini judulnya peran anggota DPR dalam pembangunan. Pembangunan itu kan artinya sama dengan hidup, ya, menjadikan sesuatu yang lebih baik. Katakanlah saya selalu melihat kondisi di bawah itu, untuk bagaimana strategi kita bisa mensejahterakan masyarakat di fungsi birokrasi, eksekutif, begitu juga di fungsi legislatif ini. Dalam proses penganggaran ini tadi juga sangat menentukan. Memang skala prioritas, apalagi dampak pandemi COVID-19. Bagaimana kita ekonomi nasional ini, artinya bagaimana UMKM ini, bagaimana pandemi COVID-19 terhadap bagaimana pertumbuhan ekonomi. Kita lihat bagaimana saya mungkin tadi sampaikan, saya hampir seluruh aktivitas masyarakat Muara Jambi, yang kebetulan khusus saya bukan bicara Jambi, tapi secara umumnya Provinsi Jambi, tapi khususnya karena saya daerah pemilihan Muara Jambi, betul-betul kita tahu betul kondisi masyarakat sekarang ini banyak memang berdiri sendiri. Kita lihat di YouTube saya, seorang bekerja, seorang sol sepatu. Saya pernah berdiskusi, membedah dari masalah apa yang diinginkan dia, kenapa dia masih semangat, kenapa dia masih melakukan pekerjaan seperti itu. Kadang saya saat bertanya, Pak, kenapa Pak masih semangat lakukan hal ini? Kadang dia menjawab, Pak, tengoklah Pak, yang sepatu-sepatu dipesankan ini, yang ditaruh di sini, banyak yang tidak diambil karena dampak pandemi COVID-19. Kenapa tidak diambil? Mungkin orang yang menjahit atau mengganti tapak itu Pak, tidak ada duit untuk mengambil. Artinya Pak, apa yang dirasakan dialah yang merasa dirugikan. Sekarang Bapak, apa yang Bapak butuhkan? Yang saya butuhkan adalah Pak, digantikan alat-alat untuk ya menjahit, alat jarumnya dan lain-lain lah, perkakas-perkakas tersebut. Itu kira-kira seperti itu. Yang kemudian waktu untuk bisa, pertama tadi alatnya, yang kedua obatnya. Nah, itu butuh dana berapa? Cuman butuh 2 juta. Bisa membeli modal tapak sepatu dan alat-alatnya dan juga tempat di bagus.
Dan apa yang saya tanyakan? Sebelumnya minta bantuan baik ke pemerintah daerah, kabupaten maupun kepada provinsi. Artinya dia mencoba pernah mengusulkan UMKM, hal-hal yang seperti itu. Kenapa saya gambarkan seperti ini? Dengan duit 2 juta tadi aja mereka terbantu, itu bisa merubah pendapatannya yang perharinya hanya 50.000 itu bisa menjadi 75.000 dengan modal 2 juta. Alangkah naiknya penggunaan anggaran yang tidak tepat, anggaran ya tepat sasaran. Inilah yang menjadi pertimbangan saya kalau kita menjadi pemimpin, kalau kita diberi amanah di jabatan politik, betul-betul tahu betul apa yang diinginkan oleh rakyat. Sesuai dengan firman Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah merubah nasib kalau bukan kaum itu yang merubah. Ini kaum eksekutif, kaum legislatif. Jadi karena saya pernah merasakan di birokrasi dan saya merasakan di anggota DPR ini, memang betul-betul, dan juga kepada mahasiswa yang hadir hari ini, kalau betul-betul memang menjadi pemimpin ke depan, ya kondisi sumber daya alam kita khususnya yang di Muara Jambi ini, karena betul dapil saya memang potensinya sangat baik, universitasnya juga ada di sini, jadi SDM-nya juga udah lengkap, saling bekerja sama. Artinya memang potensi-potensi di seluruhnya, baik di bidang pertanian, baik di bidang peternakan, semuanya berpotensi lah. Yang bisa mengelola ini, yang bisa membuat pemerintahan itu baik, itunya terpilihnya anggota DPR yang betul-betul punya niat baik, punya keinginan untuk merubah negeri ini baik, dan juga pemimpin seorang pimpinan kepala daerahnya juga berniat seperti itu. Itulah kira-kira memang dalam proses kita menjadi jabatan politik ini, ya betul-betul lah kita mengorbankan diri kita untuk berbuat, untuk mencapai tujuan kita, mensejahterakan masyarakat tadi. Jadi memang untuk apa bicara 3 fungsi tersebut? Pertama, ya untuk menjamin DPR dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, dan kemudian berdasarkan prinsip saling mengimbangi, check and balance, yang dilandasi prinsip penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa, yang kemudian meningkatkan kewibawaan dan kepercayaan masyarakat terhadap fungsi representasi DPRD yang memperjuangkan aspirasi masyarakat, serta untuk mewujudkan DPRD yang demokratis, efektif, dan akuntabel. Jadi memang saya mungkin secara gamblang, ya, artinya sedikit-sedikit mudah-mudahan bisa memberikan motivasi atau dengan edukasi ini bahwa kita cobalah proses politik ini betul-betul bercara dengan fair, berjalan dengan baik. Mungkin kadang-kadang tadi pokoknya menang dulu, ambil dulu jabatan, pasca setelah itu nanti kita lihat. Nah, kalaulah niatnya seperti itu, pasti kita jangka pendek kita tadi proses biayanya besar, ada artinya kita menggantikan, artinya hak-hak rakyat. Bagaimana untuk merubah perubahan terhadap kehidupan masyarakat kepada rakyat? Mungkin kita tidak bisa akan berkomitmen. Itu yang katakan posisi tadi ada tablik amanah, bagi kita tidak bakal amanah tadi. Dan juga dipentingkan sekali ya sifat yang itu pakona. Artinya kita punya kemampuan, kecerdasan, iza usidal amru ila khairihi alhi fantasin saat. Suatu urusan kalau bukan ahli, tunggulah kehancuran. Dan mungkin itu direct main and direct case ini ya betul-betul ini menjadi sangat garda terdepan. Makanya kita bagaimana supaya sumber daya manusianya akan baik, bagaimana ya seperti universitas
Jambi ini juga memberikan warna. Mahasiswa juga akan memberikan warna. Asal jangan sedikit-sedikit demo, tapi tidak akan memberikan solusi. Makanya sosial ya jurusan politik ini kalau betul menjadi garda ke depan untuk memberikan warna kepada kami selaku anggota DPR, juga memberikan warna kepada pemerintah dan kerjasama terintegrasi ini menjadi salah satu turbo ya kekuatan untuk merubah negeri ini menjadi negeri yang baldatun, thayyibatun, warobun, wafur. Dan mungkin kita habis ini ada diskusi, mungkin saya tidak bisa memenuhi atau apa seperti apa ya dosen-dosen luar biasa, tapi saya mungkin membagi pengalaman aja pada mahasiswa semua yang hadir hari ini. Mungkin kita bisa diskusi yang kemudian tantangan pembangunan daerah ini mungkin perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Jadi memang betul-betullah kuliah itu betul-betul ya peningkatan sumber daya manusia. Tujuan kita untuk meningkatkan sumber daya manusia supaya ketika kita mampu, kita punya kecerdasan, dengan ilmu inilah kita bisa membagi menjadi manusia yang bermanfaat. Dan kemudian koordinasi yang semakin baik antar stakeholder tadi. Saya diskusi dari pimpinan jurusan bahwa stakeholder inilah kalau kita melihat sesuatu yang baik wajib kita merubahnya. Kita lihat sesuatu kezaliman wajib kita menggantikannya. Apabila orang baik tidak ikut politik, makanya orang jahat. Makanya kita wajib menempati di posisi yang strategis karena kita ingin merubah negeri ini. Makanya nanti seluruh yang hadir ini mudah-mudahan bisa jadi anggota DPR, bisa jadi bupati, dan bisa jadi gubernur, dan juga jangan kamu jadi presiden pun bisa. Jadi kalau kita dan kemudian pemanfaatan sumber daya secara berkualitas. Inilah gunanya kita kuliah, inilah gunanya kita kerja keras, pokoknya pantang menyerah untuk supaya sumber daya kita berkualitas dan kita bermanfaat bagi orang banyak. Dan sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas. Ini kebetulan masalah aksesibilitasi seperti infrastruktur. Ya, karena pertumbuhan ekonomi, lancarnya infrastruktur, aksesibilitas. Kadang-kadang para petani itu miskin gara-gara apa? Jalan usaha tadinya tidak punya, jalan sarana produksinya tidak punya, jalan kabupatennya banyak rusak, jalan provinsinya banyak rusak, padahal seharusnya jarak tempuh. Contoh aja lah, Simpang Kuda, Suakandi. Itu kalau secara teknisnya, prasarananya, harusnya 1 jam dengan 63 km. Sekarang sampai ke sana bisa-bisa 4 jam. 3 jam itulah selisih waktu yang membuat rakyat miskin. Dengan 3 jam itulah harga sawit jadi murah. Yang dirugikan siapa? Petani. Tidak pernah akan dirugikan cukongnya. Pembelinya tetap biayanya dibebankan oleh petani. Maka itu sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas itu salah satu tadi tugas peran anggota DPR, supaya bisa peran anggota DPR membangun ya, sebagai peran pembangunan yang baik tadi. Yang kemudian dunia usaha yang kondisif. Tadi betul-betul 50% rata-rata dari penduduk, khususnya ya Kabupaten Morgan ini 50% itu petani dan nelayan dan ya peternak. Artinya betul-betul penganggaran tersebut betul-betul berintervensi pro terhadap yang skala ya seperti petani dan peternak UMKM. Ini artinya betul-betul dunia usaha yang kondusif. Inilah yang kami selalu ada di DPR dan ada pokok pikiran. Inilah termasuk seluruh anggota DPR ini penganggarannya selalu pro terhadap dunia UMKM tadi. Ini salah satu langkah
solusi pasca pandemi COVID-19 yang kemudian mengurangi ketimpangan. Ini mengurangi kesenjangan tuh, antara kesenjangan betul-betul saya lihat umpamanya jumlah penduduk Muara Jati hampir 400.000. Itu kalau kita hitung secara pertumbuhan ekonomi rata-rata memang tinggi, tapi tingginya disebabkan oleh tadi Pak, yang punya perusahaan, yang punya industri, yang punya pabrik, yang itu. Tapi kalau dirata-ratakan ketimpangannya, makanya harus diintervensi dengan kalau ada di situ pabrik, ada perusahaan, itu betul-betul memanfaatkan dana CSR-nya dengan artinya bekerja sama, saling ya UMKM itu didukung, home industri itu didukung oleh CSR perusahaan tersebut. Saya lihat seperti di salah satu perusahaan di Muara Jambi ini kebetulan dia dibikin tempat, artinya pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan itu dibantukan lah, menggunakan ibu-ibu supaya bisa menambah penghasilannya satu hari, walaupun pendanaan satu hari kita 27.000, 30.000, tapi dia bisa membantu mengurangi beban suaminya. Inilah peran tadi, artinya betul-betul ada kemitraan terhadap industri kedal lingkungannya. Kemudian memperdayakan masyarakat ya, artinya memang betul-betul masyarakat harus sehat, ya harus menggunakan ya kemampuannya untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Kemudian menambah lapangan kerja ini, ya inilah tugas kita pemerintah, artinya ada investor-investor yang hadir di salah satu kabupaten, ada di tempatnya, itu harus menggunakan ini peraturannya sekian persen harus menggunakan tenaga lokal. Tapi kadang alasannya tenaga lokal tidak punya skill. Nah, untuk itu kita persiapkan pada latihan kerjanya, pendidikannya. Jangan cari alasan untuk tidak menerima. Nah, ini guna kami mengontrol hal-hal yang seperti itulah tugas DPR, dan begitu juga gubernur harus tegas, pemimpin daerah harus tegas. Gunanya untuk membuat suatu industri, pasti awal dari surveinya, dari studi kelayakannya, itu pastikan pasti dari surat perjanjiannya itu pasti melibatkan tenaga setempat sekian persen, tapi setelah itu berdiri ini selalu tidak ada komitmen. Ini berarti artinya tidak menciptakan suatu lapangan pekerjaan. Yang kemudian tadi menjaga kelestarian sumber daya alam, itu sesuai artinya ramah lingkungan, dan kita harus juga ini sebagai kontrol. Contoh, kita lihat petani keramba. Saya pernah coba diskusi pada petani keramba, itu salah satu di desa Sungai Duren. Itu penghasilannya sebenarnya bisa putaran di situ Pak, sekitar sebulan itu bisa 5M itu, untuk ikan yang di keramba itu. Tapi apa Pak? Itu penghasilannya satu keramba itu rata-rata 70% mati, yang hidup itu cuma 30%. Bayangkan, kenapa? Karena Sungai Batanghari adanya limbah-limbah industri yang langsung terbuang ke Batanghari, yang kemudian bukti-bukti penebangan ya itu juga merusak. Nah, makanya kadang yang kasihan apa? Petani. Itu pun 30% yang hidup itu masih untung. Kalau sempat dibalik, bayangkan bukan 5 miliar lagi, bisa-bisa 15 miliar. Dengan apa? Itulah gunanya tadi peraturan daerah. Dibuatkan peraturan daerah. Ya. Sekarang ada juga nelayan yang nunggu, intro. Dan itu juga merugikan para nelayan tadi. Makanya posisi rakyat lemah, itulah yang hadir hari ini, mahasiswa-mahasiswa yang ikut kuliah ini, betul-betul lah kita betul-betul pro pada rakyat. Jangan dalam proses waktu pemilihan kasih baju
bawa tanggal, kasih 100. Ganti maju, awak tinggal, hubungan putus. Nah. Itu kadang-kadang dibilang, enggak lah, kalau lah jadi, lupa kan gitu. Nah inilah bahwa hari ini saya ingin juga dikontrol, ya, diberi masukan, diberi saran supaya kami juga ada di sini bisa memberi kuliah umum, tapi juga siap dikritisi. Pada tahu teorinya aja bagus, eksekusinya tidak bagus. Dan saya alhamdulillah lah, karena diberi kesempatan mungkin dalam penyampaian tadi ya kurang berkenan lah hati-hati bapak-bapak atau adik-adik sekalian, karena manusia banyak kurangnya, yang lebih sempurna yang dari Allah. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dalam penyampaian perkataan tadi. Kurang berkenan dari bapak ibu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ivan dari yang telah disampaikan. Begitu luar biasa, kawan-kawan mahasiswa semua, bahwa yang kemudian bisa saya ambil hikmah dari apa yang disampaikan oleh Pak Ivan ini adalah sebagai pemimpin di Badan Legislatif Provinsi Jambi, begitu ya. Yang menjadi penting adalah memaksimalkan peran dan fungsi Badan Legislatif sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana sebagai seorang pemimpin itu juga harus tahu apa yang kemudian menjadi problem di masyarakat, sehingga kemudian yang menjadi penting adalah turun ke masyarakat, mencari apa-apa yang kemudian dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga pokok-pokok pikiran itu kemudian tersampaikan dengan baik. Baik, selanjutnya kita sambut materi kedua oleh Ibu Anita Yasmin Salve.